Pokoknya kalau emang mereka mau bersama, nggak apa-apa, mereka bersama aja. Lagian aku udah ikhlas juga. Ya udah, jadi nggak masalah gitu. Kemarin kan dia ke Ikhlas. Udah ambil aja, kalian bahagia. Udah, aku cuma mau kasih. Hola besinya kata Ani, Besti ngerasa makin cepat makin baik bahwa istri sah Insan yang pernah menyebut menolak poligami ternyata mempercepat rencana gugatan cerainya untuk Insan. Kalau sebelumnya ia mengatakan setelah lebaran akan mengurus gugatan cerainya, baru-baru ini ditemui awak media Mawa justru menyebut telah mengurusnya Besti pada tanggal 26 yang kebetulan bertepatan dengan pernikahan Virgaun mantan Inara Rusli. Meski telah mempercepat jadwal pengajuan gugatan cerainya dengan Insan, Mawa yang telah mengikhlaskan jika Insan ingin lanjut pernikahan sirinya dengan Inara ini juga menegaskan perihal proses hukum akan tetap berlanjut. Bahkan menurut Mawa, ia pun lega akhirnya sudah mengurus pengajuan gugatan cerainya dengan Insan di Medan. Mohon maaf, aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah, jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf. tanggal berapa Pas aku ke Medan kemarin itu tanggal 26 ya. Ya kan bertepatan juga ya sama pernikahannya Bang Pi ya. Sidang Karena perdananya juga nggak tahu itu tiba-tiba kebetulan banget qadarullah. Kenapa? Sidang perdananya kapan Kak? Proses mediasi nanti. Iya, kayaknya dalam waktu dekat sih. Menurut aku ya kalau Pengadilan Agama tuh lebih cepat ya prosesnya ya. Jadi ini bakalan lebih cepat prosesnya. Aku juga butuh tenang. Jadi ya udah lebih cepat lebih baik. Insya Allah biar lebih tenang. Pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Kemarin kan dia ke Polda. Gugatan cerai, lega nggak Kak? Lega banget alhamdulillah. Iya, mohon doanya juga ya, semoga bisa cepat prosesnya. Kenapa dipercepat gitu? Nggak apa-apa sih menurut aku, kayak ya sama aja. Maksudnya kan tapi tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku ngajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan. Bang Lee Sumanan sebagai kuasa hukum Inara yang membela kliennya pastinya, tapi dengan kalimat yang menurut Mas Tommy kurang elok lah, seperti apa Bang? Iya, kalau memang yang membela klien ya, kalau namanya PH atau kuasa hukum bela klien kan, walaupun itu rekan kita juga sejawat, kita juga sering bareng. Kalau saat ini saya sebenarnya sedang berupaya gitu kan, karena pasti kalau rasa kekecewaan itu ada, jadi saya berusaha untuk memperbaiki. Tapi Kak Insan sendiri menyadari bahwa ada kekecewaan dari Kak Mawa terhadap Kak Insan sendiri? Kalau rasa kecewa sendiri ya terutama sebenarnya lebih kecewa ke diri yang sendiri sih, nggak mau nyalahin orang lain. Tidak memperkeruh. Nah, kita sampaikan sini, kita garis bawahi bahwa ini apalagi bulan puasa ya, kita kalau lebih baiknya membiarkan dua orang ini yang lagi bertikai atau bermasalah dalam rumah tangga ini bisa baik lagi kan gitu. Tentunya di dalam sebelum proses sidang tentu ada juga yang namanya pertemuan mediasi dulu. Mediasi ini juga nanti dihadirkan para pihak. Nah, para pihak itu nanti kalau hadir tentunya akan dipertemukan. Dan nanti bagaimana kalau memang nanti proses mediasi kebetulan Mas Insan bisa ketemu sama Mawa dan ngobrol tanpa orang lain, kan di situ ada hakimnya, sebagai mediator di situ. Mediasi itu kan sebagai penengah, di situ mendengar, melihat dan semuanya. Ada apa sih sebenarnya masalah rumah tanggamu tuh? Bagaimana sih kan gitu. Jadi nggak ada orang lain kan? Nah, nggak ada orang lain, silakan ngobrol lah berdua. Proses. Tapi Insan akan datang nanti San, mediasi nanti. Ya, insya Allah kalau ada kita. Kenapa? Nah, Insanul tetap mau berjuangin kamu. Tetap memperjuangkan ya. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa lagi untuk lanjutin untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, kayak nggak bakal ngaruh juga di aku. Ya, bulatnya tekad Mawa yang telah dibuktikan terkait gugatan cerainya terhadap Insan dan juga terkait laporan hukum yang telah dilayangkan kepada Insan juga tak menggoyahkan tekad Insan untuk tetap mempertahankan Mawa. Pihaknya pun tetap mengupayakan agar tetap bisa bersama Mawa, meskipun diduga juga memiliki rasa kecewa lantaran menduga kalau Mawa telah bisa terhasut oleh orang lain untuk berpisah dengannya. Padahal menurutnya
Menariknya, untuk Insan akhirnya memiliki pernikahan lain sebenarnya juga untuk mengangkat derajat Mawa juga cenah. Duh, lalu bagaimana tanggapan Mawa yang diduga dianggap Insan telah dikompori orang lain untuk berpisah dengannya? Jadi ya kalau dari saya makanya berupaya bagaimana cara supaya dia bisa damai, supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa kembali normal. Itu ya upaya-upaya yang coba saya lakukan. Ya saya mencoba gitu kan, kayak berusaha supaya bisa ngobrol, supaya bisa ketemu. Cuman memang ini kan karena sedang dalam proses hukum gitu kan, kemudian ya udah carut marut gitu kan. Saya kemarin juga berpikir untuk ketemu, tapi sebenarnya menurut saya ini kan karena rumah tangga pribadi, sebenarnya alangkah lebih baiknya sebenarnya nggak melibatkan orang tua terlebih dahulu gitu. Harapannya sebenarnya bisa ketemu empat mata dulu. Setelah ketemu empat mata, ya pasti saya akan menghadapi. Adapun ya saya mengambil langkah untuk sampai di titik yang kemarin ya, mengambil langkah buat menghadirkan orang lain itu sebenarnya bukan untuk ninggalin Mawa gitu, bukan untuk ninggalin Mawa. Justru awalnya tadi memang untuk bagaimana supaya bisa mengangkat derajat Mawa juga, mengangkat derajat keluarga juga, bukan untuk ninggalin, bukan untuk jatuhin gitu. Makanya ini udah di luar daripada apa yang sudah direncanakan. Pokoknya kalau emang mereka mau bersama, nggak apa-apa, mereka bersama aja. Lagian aku udah ikhlas juga. Ya udah, jadi nggak masalah gitu. Kemarin kan dia ikhlas. Udah ambil aja, kalian bahagia. Udah, aku cuma mau kasih. Katanya dia yang memanas-manasin nggak mau buat berpisah dengan Insano. Waduh, kayaknya nggak ada sih. Masalahnya netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu loh Kak. Punya prinsip kalau emang itu aku bilang jadi aku nggak bakalan tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau kasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Ya kalau dari saya sendiri sih, jangan dengerin orang lain, jangan terlalu banyak dengerin orang lain. Orang itu cuma bisa memahami dengan apa yang cuma mereka lihat aja. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan lain, kan? Ya banyaklah pasti orang-orang yang ingin menunggangi. Ya sini kita lihat dengan banyak contoh. Jadi saya harap ya mau bagaimanapun ini kan urusan rumah tangga, yang penting rumah tangga kita, urusan privasi, urusan yang sebaiknya orang lain tidak tahu. Selain menduga adanya pihak yang diduga Insan memprovokasi Mawa untuk berpisah dengannya, Insan yang mengaku berat tanpa Mawa juga menyebut kepikiran pada sang anak apabila akhirnya mereka bercerai. Terlebih terkait Inara dan Mawa yang diduga perang di sosial media pun menurut Insan, ia telah merimain pihak Inara dan berharap Inara dan Mawa bisa sama-sama dewasa katanya. Ya kalau untuk saat ini ya kemarin kan sempat memang ricuh, sempat saling berbalas lah semuanya ya, saling berbalas. Tapi memang di sini butuh kedewasaan, butuh turunin ego ya dari semua pihak. Makanya sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya ya buat orang-orang yang masih bisa dengerin ya, untuk keluarga, pihak Nara juga gitu kan, sehingga dari mereka juga saat ini mendukung karena mau bagaimanapun dari awal ini urusan saya sama ungkapin sih emang ya paling aku cuma bisa ngingetin sih, udah jangan Keduanya lu ingetin? ya keduanya diingetin sih. Dari semua pihak karena dari teman-teman juga ada yang mencoba memprovokasi juga gitu kan, dari pihak aku juga ada yang mencoba memprovokasi, sehingga aku juga coba pelan-pelan memberitahu kepada orang-orang ya sesuai dengan prinsip yang aku pegang, yang aku ingin damai, yang aku ingin ini untuk kembali gitu. Jadi aku berharap jangan ada dulu yang memprovokasi lah ya, kayak contohnya tadi kan ada dari juga sebagai lawyernya Ina, dan kita
remind juga gitu kan, dari pihak-pihak aku juga aku remind, begitu juga dari orang-orang yang ada di sekitar Mawa ya kan, kalau bisa janganlah, ya pastinya itu jadi sesuatu yang sangat saya pertimbangkan juga kan gitu, karena memang dari semua pihak di sini mengalami dampak ya, merasakan dampaknya juga gitu kan. Jadi ya kalau dari saya makanya berupaya bagaimana cara supaya dia bisa damai, supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa kembali normal itu kan, itu ya upaya-upaya yang coba saya lakukan. Ya karena kondisinya memang sulit, jadi ya pasti ada aja bertolak belakang dan lain-lain. Nah, tapi ya menurut aku di sini kalau kita nggak mau nurunin itu, nggak akan pernah bisa selesai. Karena mau bagaimanapun perpisahan itu sesuatu yang tidak diinginkan di dalam agama Islam ya. Kasih pengertian ke anak kalau misalnya ayah dan ibunya memang sudah tidak bisa bersama lagi. Paling aku ngasih sounding tipis-tipis aja sih. Makanya kan aku mau gugat cerai untuk supaya dia kalau emang menjumpa sama anaknya bebas, so kapan aja boleh gitu. Jadi nggak ada batas-batasan lagi. Ya udah, nanti udah tinggal tenang aja lah. Anak suka nanyain dia ini ayahnya kemana segala macam. Nggak terlalu sih, cuman aku selalu sounding. Pokoknya anak mau gimana pun juga harus mencintai orang tuanya. Namanya kalau ibu sama ayah itu selesai, tapi anak sama ayah nggak bakal selesai ya. Meski Mawa telah bulat mengikhlaskan melepaskan Insan, Mawa yang mengaku nggak akan mau buru-buru membina rumah tangga baru setelah nanti perceraiannya selesai ini pun menyebut akan lebih fokus persiapkan masa depan bahagia untuk dirinya dan sang buah hati yaitu Afnan. Meskipun hal berbeda justru terlihat dari Insan yang kembali mengupayakan restoratif justice dengan bersurat ke beberapa pihak untuk meminta penundaan dari laporan Mawa karena ingin mengupayakan perdamaian dengan Mawa. Bahkan terkait gugatan cerai yang telah diajukan Mawa, Insan pun seraya masih yakin hal tersebut bisa berubah. Terlebih Insan juga ingin mengupayakan keinginan anaknya juga untuk ia dan Mawa tetap bersama. Kemarin saya sudah mengajukan surat perlindungan hukum untuk diajukannya pospol atau penundaan atas laporan yang disampaikan oleh istri saya sendiri yaitu Wardatina Mawa. Saya sampaikan bahwasanya saya memohon dengan kesungguhan hati kepada Bapak Kapolri terusannya ya, kepada Bapak Kabar Eskrim, kepada Bapak Kapolda, kepada Ibu Kombes Rita Dirjen PPA yang saya hormati dan Bapak penyidik yang di bawahnya, karena mau bagaimanapun di sini saya sebagai suami berusaha dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saya karena ada anak kemarin kan udah ketemu, anak juga berusaha, saya mencoba untuk menyampaikan keinginan dan isi hati anak untuk bagaimana caranya saya bisa berjuang dan memperjuangkan gitu kan untuk keutuhan rumah tangga. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu mendengar permohonan saya dan membaca surat yang sudah saya kirimkan agar saya bisa bagaimana caranya bisa mengupayakan perdamaian dan bisa menjalin rumah tangga yang utuh kembali. Ya kalau terkait itu kan baru sekedar gugatan ya. Adapun sebenarnya ada hal-hal yang masih kita upayakan dari bagaimana caranya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang sifatnya perdamaian ya, terutama dengan cara yang persuasif. Dari Mawa sendiri sebenarnya masih diupayakan ya untuk bagaimana saya bisa mengkomunikasikan hal-hal terkait perdamaian ini. Jadi saya berharap sebenarnya di sini pada teman-teman semuanya mohon support kepada pihak-pihak ya, instansi semuanya, dari lawyer-lawyer juga gitu kan, dari teman-teman semuanya agar lebih redam ya, agar lebih mengutamakan bagaimana caranya saya bisa berdamai gitu ya. Kemudian kepada pihak-pihak lain mungkin yang dari pihak mungkin circle-circle atau teman-temannya dari pihak Mawa gitu, kemudian dari pihak Inara, dari pihak saya juga, ada baiknya saya berharap bisa dikurangilah untuk memberikan statement-statement yang kiranya
bisa memecah belah. Ya Besti, semoga upaya masing-masing mendapatkan hasil dan keputusan yang terbaik bagi mereka semua ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.